Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam video ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa untuk penonton channel Lampu Iman, semoga diberikan rezeki yang melimpah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, memilukan cerita mayat ketika sedang dimandikan. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika ia tengah menunggu suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke rumah, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hati, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Tidak ada kondisi yang lebih berat dari diri mayit saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya. Rasulullah kemudian tersenyum mendengar jawaban Aisyah tersebut. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itulah ruh akan menjerit, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan oleh roh itu lagi? Tanya Aisyah. Hei tukang memandikan mayit, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku.
Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sakit yang dirasakan oleh si mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi, bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarkanlah jeritan ruh ini. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan pahala jariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.